Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Aryati Mumtaza dari kelompok 4 alienasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang teknik persidangan. Secara sederhana, sidang bisa diartikan sebagai pertemuan untuk membicarakan sesuatu. Sidang dalam organisasi adalah pertemuan formal suatu organisasi untuk membahas masalah tertentu agar menghasilkan keputusan sebagai sebuah kebijakan organisasi dengan mengikuti mekanisme-mekanisme dan aturan yang jelas. Kebijakan dan keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan. Keputusan yang telah disepakati dalam persidangan sifatnya final, sehingga berlaku bagi pihak yang setuju maupun tidak setuju, hadir atau tidak hadir dalam persidangan. Macam-macam persidangan. Yang pertama ada sidang pleno. Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau permusyawaratan. Sidang pleno dipimpin oleh presidium sidang. Dan biasanya dalam sidang pleno dipandu oleh panitia pengarah dan membahas serta memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan permusyawaratan. Yang kedua ada sidang paripurna. Sidang paripurna diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau permusyawaratan. Sidang paripurna dipimpin oleh presidium sidang. Dalam sidang paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan. Yang ketiga ada sidang komisi. Sidang komisi diikuti oleh anggota masing-masing komisi. Anggota masing-masing komisi ini adalah peserta dan peninjau yang ditentukan oleh sidang pleno. Sidang komisi dipimpin oleh seorang pimpinan dibantu oleh seorang sekretaris sidang komisi. Pimpinan sidang komisi dipilih oleh anggota komisi dalam komisi tersebut. Dalam sidang komisi ini membahas materi-materi yang menjadi tugas dari komisi yang bersangkutan. Selanjutnya ada kelengkapan sidang. Hal-hal yang harus ada dalam sebuah persidangan. Yang pertama ada pimpinan sidang. Di sini orang yang bertindak sebagai pemimpin persidangan untuk mengatur jalannya persidangan. Ia harus bersikap adil dan bijaksana dalam persidangan. Jumlahnya minimal 3 orang yang terdiri dari presidium 1 yang letaknya di tengah dan presidium 2 ada di sebelah kanan dan presidium 3 ada di sebelah kiri. Yang kedua ada peserta sidang, yaitu untuk memiliki kepentingan dalam bersidang, ia wajib mengikuti dan menjaga kelancaran jalannya persidangan, berhak mengajukan pertanyaan, pernyataan, serta penolakan dan meminta penjelasan dan klarifikasi untuk suatu hal. Yang ketiga ada peninjau, yaitu orang yang hadir dalam persidangan, kecuali peserta dan pimpinan sidang. Peninjau memiliki hak yang sama dengan peserta sidang. Namun perbedaannya, peninjau tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam mengambil keputusan. Yang keempat yaitu palu sidang. Palu berperan penting untuk menetapkan suatu keputusan. Mengapa demikian? Karena walaupun keputusan telah disepakati bersama,
tidak sah apabila tidak adanya palu sidang untuk menetapkannya. Yang keempat yaitu draft sidang, berisi permasalahan dan bahan-bahan yang akan dibahas dalam persidangan. Bentuknya bisa soft file ataupun hard file. Selanjutnya ada wewenang presidium. Pertama, Presidium 1 memimpin jalannya sidang dibantu oleh Presidium 2 dan 3. Pimpinan sidang mengambil keputusan berdasarkan hasil mufakat. Pimpinan sidang berhak menolak permohonan individu dalam forum jika dirasa menyimpang dari tata tertib, dan bisa saja mengeluarkan individu tersebut dari ruangan sidang. Yang keempat, Presidium 1 dapat mengalihkan palu sidang ke Presidium 2, begitupun seterusnya dengan alasan yang logis. Yang kelima, sebelum masuk ke pembahasan tata tertib, terlebih dahulu tindakan pembacaan dari draft sidang akan dibacakan dari bab per bab, bab per pasal, yang nantinya akan menyesuaikan dari draft sidang yang ada. Etika dan aturan dalam persidangan. Yang pertama itu harus disiplin ya. Terus berbicara setelah adanya izin dari pimpinan sidang. Interupsi atau penyelaan atau pemotongan pembicaraan dengan mengikuti aturan. Saling menghormati dan menghargai antar peserta sidang. Tidak menyinggung permasalahan suku, agama, ras dalam perdebatan. Nah, ketika untuk menertibkan persidangan bisa menggunakan dengan gagasan interupsi, di mana permohonan izin seperti memohon waktu kepada pimpinan sidang yang digunakan oleh peserta sidang yang ingin izin berbicara. Skorsing, yaitu menunda persidangan tanpa meninggalkan ruang sidang dengan waktu yang diakumulasikan dengan kelipatan 5 menit tiap skorsing. Contoh, 1 kali 15, 1 kali 5, dan 2 kali 5. Terus yang selanjutnya ada pending, yaitu menunda sidang dengan waktu yang tidak terhitung atau tidak diakumulasikan, namun ditentukan kapan sidang akan dimulai kembali. Contoh pendingnya itu hingga pukul 2 siang. Macam-macam interupsi. 1. Interupsi point of order. Digunakan apabila interupsi yang bersifat prinsipil. Yang kedua, interupsi point of information. Digunakan apabila ada informasi yang berhubungan dengan acara persidangan. Yang ketiga itu ada interupsi point of clarification. Digunakan apabila ada klarifikasi yang berhubungan dengan acara persidangan. Yang keempat ada interupsi point of personal privilege. Digunakan untuk melakukan pembelaan yang bersifat personal, pribadi artinya. Nah, selain tadi sudah dijelaskan tentang macam-macam interupsi, selanjutnya ada istilah-istilah dalam sebuah persidangan. Yang pertama ada skorsing, artinya adanya penundaan persidangan untuk sementara waktu. Yang kedua ada lobbying, ialah suatu bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Bisa disebut juga sebagai negosiasi untuk
dalam pengambilan sebuah keputusan. Terus yang ketiga ada interupsi, untuk memotong sebuah pembicaraan dalam persidangan. Yang keempat ada walkout, di mana adalah keadaan tidak menyetujui dengan kesepakatan sidang karena persidangan sudah tidak relevan dengan prinsip mereka dan memilih untuk keluar dari acara persidangan. Yang kelima itu ada clearing, ialah memotong pembicaraan di atas interupsi. Yang keenam ada pending, di mana memberhentikan sidang untuk sementara waktu dengan tujuan tertentu seperti istirahat, lobby untuk penundaan sidang. Selanjutnya ada PK, yaitu peninjauan kembali, di mana mekanisme yang digunakan untuk mengulang kembali pembahasan atau keputusan apa yang telah ditetapkan dalam persidangan. Selanjutnya, ketukan palu sidang ketika ingin membuka persidangan. Dicontohkan dalam kalimat sebagai berikut. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Musyawarah Besar Himadiksio Masa Bakti 2019-2020 resmi dibuka. Nah, ketika membuka atau menutup sebuah persidangan, ketukan palu dilakukan sebanyak 3 kali. Yang kedua ada kalimat menskorsing sidang, dengan contoh kalimat sebagai berikut. Dikarenakan waktu menunjukkan istirahat, sidang diskorsing 2 kali 5 menit. Nah, ketika adanya skorsing dalam sidang, palu dilaksanakan dengan ketukan 2 kali. Yang ketiga ada kalimat mengalihkan, ketika Presidium 1 ingin melemparkan kepada Presidium 2 dengan contoh sebagai berikut. Dikarenakan suara saya sudah serak, maka saya serahkan kepada Presidium 2. Nah, selanjutnya kalimat penerimaan yang disebutkan oleh Presidium 2, contoh kalimatnya sebagai berikut. Palu sidang saya terima dari Presidium sebelumnya dengan ketukan 1 kali. Nah, yang keempat, dilakukannya ketukan berkali-kali. Artinya ketika dalam sebuah persidangan itu terjadi kegaduhan atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka sebagai seorang ketua Presidium 1 dilakukannya ketukan berkali-kali. Nah, itu dia ketukan palu sidang dalam persidangan. Demikian pembahasan mengenai video tentang teknik persidangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.